Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hayata litakuna ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alal mauta rahatan lana min kulli syarr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-mukarramin, para kiai, para asatir, ustadzat, keluarga besar, alumni Bahrul Ulum yang tergabung dalam IKABU DKI atau dan sekitarnya, ya. Mohon maaf tadi disebut yang dipersilakan nyambut adalah Ibu Umda, tetapi karena sedang istirahat, ya, maka dilimpahkan kepada saya. Ya sama saja, karena yang bicaranya adalah kan juga bukan orang lain, ya. Anggap saja ini sama. Kami mewakili keluarga besar Bani Nasrullah, keluarga besar almarhum guru kita, murabbi ruhina kita, Kiai Haji Ahmad Nasrullah, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah ahsanal jaza, atas perhatian, simpati yang diwujudkan dalam doa bersama, yaitu tahlil ke-7 hari wafatnya ibunda kita, ibunya kita, guru kita, yaitu almarhumah al-maghfur laha, ibunya Zubaidah Nasrullah. Alhamdulillah, luar biasa. Kemarin malam Jumat di Tambak Beras, baru usai dilaksanakan tahlil 7 harinya. Nah, kalau teman-teman Jakarta, ini baru malam ini. Memang agak beda hitungannya, ya. Kalau di Jombang, Jawa Timur itu 7 hari itu dihitung mulai dari hari wafatnya. Wafatnya adalah Jumat malam Sabtu, sehingga 7 harinya malam Jumat. Kalau di Jakarta, Jawa Tengah ini adalah 7 hari itu menghitung hari ke-7 dilaksanakannya tahlil, kan begitu, ya. Luar biasa, kemarin di Tambak Beras juga virtual, ya. Dan tertanya ini adalah mendunia, internasional. Dari luar negeri, alumni kita juga banyak yang mengikuti, ya. Dari Jerman, dari Australia, dari mana-mana. Mungkin termasuk juga teman-teman yang dari Jakarta. Ini semuanya adalah menunjukkan kecintaan semua kepada almarhumah. Jadi ternyata beliau ini menjadi sosok ibu yang sangat dicintai oleh semua santrinya. Sehari-hari santri memang memanggilnya ya ibu, ya. Tidak ada yang memanggil bunyai. Jadi seolah-olah memang itu ibunya sendiri. Dan semuanya merasa itu ibunya sendiri. Ya. Kenapa kok sampai semua santri dan alumni beranggapan seperti itu? Ini tidak lain adalah karena kecintaan beliau, mahabbah beliau kepada para santri. Jadi betul kata satu ungkapan bahwa kalau kita ingin dicintai, maka mulailah dirimu sendiri untuk menyintai. Tidak mungkin kita hanya sepihak minta dicintai, tapi kita tidak menyintai orang. Tanpa disuruh, kalau
kita menyintai orang, tentu orang akan menyintai kita. Itulah yang telah dilakukan oleh ibunya kita, almarhumah Ibu Nyai Zubaidah Nasrullah. Ini dimulai daripada kalangan keluarga, ya, putra putrinya, mantunya, cucunya, sampai cicitnya. Itu semuanya memberikan testimoni semacam itu. Semuanya merasa disayang, semuanya merasa diperhatikan, semuanya merasa dikasihi, ya. Ya kita saja yang sudah STW, ya, setengah tua seperti ini masih saja bolak-balik dikirimi makanan, apapun pokoknya itu dikirimkan, Masya Allah. Ini senangannya apa, yang anak yang ini senangannya apa, cucu ini senangannya apa, semuanya itu selalu diberikan hadiah-hadiah oleh almarhumah. Juga kepada santrinya, ya. Karena memang santri kan hakikatnya adalah juga anak, ya. Santri adalah anak. Cuma bedanya kalau anak cucunya sendiri itu kan anak kandung atau anak biologis. Tapi kalau santri dan alumni, ya, itu adalah anak ideologis. Nah itu. Yang kalau di dalam tafsir, ya, diantaranya tafsir Jamal atau namanya Al-Futuhatul Ilahiyat. Itu ketika menafsiri ayat alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah ini. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunnya, oleh dzurriyyatnya dengan iman. Itu akan dipertemukan oleh Allah nanti. Jadi kalau di dunia itu ada organisasi alumni, ada reuni, ya, reuni Bahrul Ulum, reuni Saidiyah. Nanti insya Allah akan berlanjut di surga. Di surga akan ada reuni akbar, alumni Saidiyah, alumni Bahrul Ulum. Kita semua santri, alumni akan hadir, akan diundang di situ. Asal kita ini yaitu wattaba'adhum, mengikuti jejak para guru-guru kita, mengikuti jejak para masyayikh kita, para ibu nyai kita. Ya sekalipun nggak sempurna lah, ya. Pokoknya kita ini punya rasa mahabbah gitu. Nggak bisa mengikuti uswatun hasanah sepenuhnya daripada para kiai, para masyayikh, para ibu nyai kita. Tapi kita ada keterkaitan hati kita kepada almarhumah itu. Insya Allah kita akan ikut dalam reuni akbar itu. Nah, di situ ada kata dzurriyah. Dzurriyah itu ditafsiri ada dzurriyah bil wiladah, ada dzurriyah bil ifadah. Dzurriyah bil wiladah yang namanya anak biologis, karena memang dilahirkan oleh almarhumah, oleh ibunya kita. Nah, yang santri-santri ini dzurriyah bil ifadah. Dzurriyah karena kita diajar. Diajar. Nah, disinilah perlunya kita menjaga, merawat, ya. Murabatah antara kita sebagai santri dengan guru-guru. Ya. Murabatah seperti kali ini dilaksanakan oleh para ustadz yang tergabung dalam IKABU Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah merawat murabatah kita. Dari wajib itu hukumnya, ya, menjaga hubungan kita dengan guru ila yaumil qiyamah hatta ilal jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Murabatah. Yaitu di dalam suatu ayat dikatakan
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Ya orang-orang yang beriman, sabarlah ya. Ada ujian yang sudah cukup lama, pandemi COVID-19, sabarlah. Tidak cukup sabar, wasobiru, ya. Yaitu intensifkanlah kesabaranmu. Jangan sekedar sabar, tapi menyabar-nyabarkan. Iki kok corona, enggak berhenti-berhenti, sabar, sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tinggal kita sabar menunggu apa enggak. Itu pasti. Ya, pasti. Corona tidak akan selamanya. Lebih panjang hari-hari normal daripada hari-hari musibah, hari-hari pandemi. Cuma orang itu kan sukanya mengeluh ya. Kalau lagi dapat hikmah, dia mbak bilang-bilang sama orang. Tapi kalau sedang terkena musibah, wah dia itu bengok-bengok kan orang Jombang bilang. Memang dasar manusia itu kan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan karakter suka berkeluh kesah gitu. Dan selanjutnya itu. Nah, kita harus wasobiru, warobitu yang ketiga ini ya. Kita harus selalu menjaga ikatan kita dengan guru-guru kita. Alhamdulillah kita jadi orang NU, ahli sunnah wal jamaah. Kita punya banyak sekali sarana-sarana media, ya, wasilah untuk murabatoh, termasuk dengan tahlil seperti ini, dengan ziarah kubur, karena mau ziarah musimnya belum memungkinkan, maka murabatoh kita laksanakan secara virtual. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan niat panjenengan semua malam hari ini menyatakan mahabbahnya, ya, takzimnya, ihtiramnya kepada almarhumah Ibu Nyai ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan lantaran tahlil seperti ini, barokahnya almarhumah, barokahnya almarhum Aba Kiai Nas, Ibu Nyai itu akan mengalir kepada kita sekalian. Akan mengalir. Fayadhan kepada kita sekalian. Karena cinta kita. Masya Allah. Kemarin malam, mau'idhah dari Al-Mukarram Gusmus, ya. Jadi yang beri mau'idhah kemarin, malam terakhir adalah Al-Mukarram Ki Haji Mustafa Bisri. Itu beliau mengatakan, Bunyai ini termasuk min auliyaillah, ya. Termasuk walinya Allah. Karena proses wafatnya itu halus sekali gitu ya. Jadi ketika di rumah sakit ditunggu oleh hanya seorang santrinya, ternyata santri wati yang menunggu ini dia itu disimpi gitu ya. Jadi tidak menyaksikan itu proses akhirnya, itu nggak menyaksikan, tiba-tiba sudah tidak ada, dikiranya masih sugeng, ternyata sudah tidak ada, saking halusnya ya. Jadi konon menjelang beliau kapundut itu tanya kepada si santriwati ini, Mbak, tamune mah wis kondur ta? Insyaallah. Tamune wis kondur ta? Ya bingung, tapi nggih sampun Nyai, nek ngono aku tak istirahat. Masya Allah. Jadi kemudian ada yang mentakwil, jangan-jangan tahu itu adalah malaikat. Malaikat yang datang, yaitu innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya Allah. Orang-orang yang istiqomah itu kalau menjelang kematiannya itu didatangi oleh malaikat gemrutuk. Malaikat itu gemrutuk. Apa mereka tugasnya? Yaitu memberi motivasi kepada almarhum, almarhumah, alla takhafu wa la tahzanu. Hendaklah kau jangan takut, jangan khawatir menghadapi proses setelah kematian. Menghadapi proses alam kubur, alam barzah, alam akhirat nanti. Jangan khawatir. Itu sudah dijamin oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Seperti ibunya kita. Seperti apa? Nas itu. Istiqomah di dalam mengajar. Ya. Wala tahzanu. Jangan bersedih terhadap apa-apa yang kau tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu, ya. Jadi sesaat sebelum dipundut, ruhnya itu sudah ditayangkan itu. Bakal tempatnya di sana itu. Makanya mengakhiri ayatnya dengan mesem, ya. Kaget itu yang merawat jenazahnya itu karena seolah-olah beliau itu pakai make up situ jenazahnya waktu dimandikan. Kok ya pakai make up, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan insya Allah beliau termasuk orang yang disebut dalam Quran itu, yaitu orang yang istiqomah yang katanya Gusmus ini adalah wali perempuan, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita ini katanya Gustur, katanya Gusmus, kalau saya ini tidak mendoakan beliau, beliau sudah nggak butuh didoakan. Cuma kita ini berdoa untuk diri kita dengan tabarukan kepada beliau katanya. Ya Allah. Ini testimoni daripada Gusmus, orang yang arif, ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa, ya. Dan kami mewakili keluarga memohonkan maaf untuk beliau, ya, kepada panjenengan semua kalau ada kekhilafan mohon dimaafkan. Tapi katanya alumni tidak ada salahnya, ibu itu kita yang banyak salah katanya. Dan mohon kalau ada hakul adami mohon dihalalkan. Para alumni sekalian, mutakharijin, mutakharijat, ya mudah-mudahan dengan mahabbah kepada guru-guru kita menjadi wasilah ilmu yang sudah kita terima menjadi ilmu yang nafi', mubarak, bermanfaat dan barokah. Nafi' dalam arti yaitu ilmu itu akan mendorong kita untuk lebih bertakwa kepada Allah. Mubarak artinya ilmu kita itu laku di masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat, dirindukan oleh masyarakat, seperti alumni Jakarta ini betul-betul telah eksis di mana-mana memberikan manfaat, ya. Dan salam kami dari keluarga, mohon doa supaya kami, putra, putri, cucu, buyut yang ditinggalkan diberikan kesabaran menerima musibah ini dan diberi kekuatan, kesanggupan untuk meneruskan perjuangan beliau almarhum Abagi Nasrullah dan almarhumah Ibu Nyai Zubaidah Nasrullah. Mudah-mudahan pondok yang ditinggalkan, lembaga pendidikan yang ditinggalkan akan menjadi pondok, lembaga pendidikan yang semakin barokah di hari-hari depan nanti. Dan mudah-mudahan nanti para alumni juga mengirimkan, ya, putra-putrinya atau murid-muridnya, santrinya ke alma mater, yaitu untuk napak tilas. Alhamdulillah. Saya kira itu saja sambutan kami mewakili keluarga. Jazakumullah ahsanal jazaa. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.